Told you I heard something. Halo sobat Wargi Boy yang udah bener-bener serius sama ceweknya tapi malah ditinggalin. Sama boy, admin juga ditinggalin. Spicy meat. Yeah, boy. Oke, nggak usah sedih ya boy, rencana Tuhan pasti indah. Maka dari itu, admin bakalan dedikasikan perasaan admin lewat sebuah film. Di mana film ini menceritakan suatu ikatan cinta yang sangat kuat. Walaupun sang laki-laki adalah seorang zombie, film ini berjudul One Bodies 2016. Film ini berkisah tentang zombie bernama R yang menemukan cinta sejatinya sampai ia berhasil menjadi manusia kembali. Penasaran dengan alur ceritanya? Oke, sebelum itu jangan lupa kalian terus support channel Wagi Boy dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, jika sudah, kita langsung ke alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film ini menceritakan seorang zombie yang bisa jatuh cinta kepada seorang wanita. Film ini diawali dengan seorang zombie yang masih memiliki pemikiran dan perasaan. Dia bercerita tentang kehidupan zombinya di suatu bandara. Di dalam bandara, semua orang telah berubah menjadi zombie. Bahkan, ada zombie yang telah berevolusi, dan zombie itu bernama Bobons, karena wujud mereka seperti tengkorak. Zombie ini bernama R. Dia hanya mengingat namanya dari huruf depannya saja, yaitu R. I think it started with an R, but that's all I have left. Dan dia tidak mengingat keluarga, teman, bahkan masa lalunya. R tinggal di sebuah pesawat dan senang mendengarkan musik dari piringan hitam. Di bandara, R juga memiliki teman zombie bernama M. Terkadang, mereka berdua bisa berbincang dengan kata-kata walaupun hanya sepotong-sepotong. We even have almost conversations sometimes. Suatu hari, R dan teman-temannya sedang menuju kota untuk mencari makanan, yaitu manusia. Walaupun masih bisa berpikir, dia masih merasakan lapar dan memakan daging manusia. Tempat pemukiman manusia dipisahkan oleh tembok pembatas. Tampak ada sekumpulan anak muda yang diperintahkan mengumpulkan obat-obatan ke sebuah rumah sakit. Sebelum mereka keluar dari area perbatasan, mereka diberi arahan oleh seorang yang bernama Kolonel Gorgio. Ini San. Ia adalah anak dari Kolonel Gorgio. Dan ini Andra pacarnya. Kemudian di samping ada Nora sahabatnya. Kolonel mengatakan bahwa zombie tidak bisa berpikir, tidak berdarah, dan tidak peduli, dan tidak berperasaan. They do not bleed. Whether they were your mother, they are uncaring, unfeeling. Diperlihatkan juga, San dan pacarnya tidak memiliki hubungan yang baik. Saat R dan kawan-kawan sedang berburu makanan, tiba-tiba mereka mencium bau manusia. Lalu, Andra dan teman-temannya pun masuk ke dalam rumah sakit untuk mencari obat-obatan. Di sana, mereka mendengar sesuatu seperti suara zombie. San pun menyuruh mereka semua untuk pergi dari rumah sakit itu. Akan tetapi, Andra bersikeras untuk mengumpulkan dulu obat-obatan yang ada. Lalu tiba-tiba, R dan kawan-kawannya pun datang dan masuk mendobrak pintu. San dan kawan-kawannya pun mulai menembaki zombie yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sana, R melihat San dan langsung jatuh hati kepada wanita tersebut. Lalu, R pun terlibat baku hantam dengan Andra, dan R pun mengambil otak dari Andra untuk dimakan, karena ia tidak ingin Andra menjadi seorang zombie seperti dirinya. Setelah R memakan otak Andra, R pun bisa merasakan kenangan dan ingatannya. Lalu, R pun mendekati San dan berbicara terus-menerus dengan mengatakan nama San. Lalu, di saat zombie lain mengendus keberadaan San, R pun menyelamatkan San dengan cara memberikan darah zombinya agar San tidak diketahui oleh zombie lain. Kemudian, R pun membawa San ke rumahnya yang berada di dalam pesawat. Di sana,
San pun sangat ketakutan dan mencoba untuk kabur. Lalu, tak lama Air pun menghampiri sebuah mobil dan langsung mengingat memori Andra dengan San. Kemudian, Air pun kembali ke pesawat dan menghampiri San dan memberikan selimut untuk San. Lalu, Air pun memutar lagu dari sebuah piringan hitam. Sin pun berpindah di pagi hari dan San berbicara kepada Air bahwa dia lapar. Lalu tak lama San pun kabur dari pesawat dan dikepung oleh zombie. Tiba-tiba Air datang dan menyelamatkan San, lalu kembali ke pesawat dan memberikan San makanan dan berbincang di sana. Lalu Air dan San pun mulai bersenang-senang bersama, mulai dari menaiki mobil, memutar musik bersama, dan menghabiskan waktu bersama. Kemudian Air pun mulai memakan sisa otak dari Andra dan mulai merasakan kenangannya kembali. Ketika itu, San berusaha mencoba kabur kembali dan dikepung oleh para zombie. Untung saja, Air segera datang dan menyelamatkan San. Lalu, M pun berkata kepada Air untuk memakan manusia itu. Akan tetapi, Air tidak mau dan memilih menyelamatkan San. Di sana, mereka berdua berlari dan dikejar oleh Bobbons. Ketika mereka sudah terpojok oleh Bobbons, M pun datang menyelamatkan mereka berdua. Ketika mereka sampai di basement, mereka pun dikepung kembali oleh para zombie. Namun, ketika R memegang tangan San, para zombie itu memberikan jalan kepada mereka, dan mereka pun langsung menaiki mobil dan berkendara di antara hujan. Lalu mereka pun menepi di sebuah rumah dan masuk ke dalamnya dan beristirahat di sana. Lalu di scene lain memperlihatkan M dan kawan-kawan sedang merasakan sesuatu akibat dari melihat R yang berpegangan tangan kepada San. Lalu scene pun kembali ke rumah. San yang melihat rombongan militer dari kaca rumah pun langsung menyembunyikan R. Lalu karena baju San yang basah, dia pun membuka bajunya dan mengeringkan pakaiannya yang basah. Kemudian mereka pun tidur, dan R pun akhirnya tertidur dan bisa bermimpi. Dan di dalam mimpinya, mereka bertemu dengan Andra, Nora, dan San. Lalu ketika terbangun, R pun kaget melihat San yang sudah tidak ada di tempat tidur. Dan R pun mulai berjalan mencari San. Lalu Sin pun memperlihatkan San yang sedang menyetir mobil dan mobilnya pun kehabisan bensin. Karena sudah dekat dengan tembok pembatas, ia pun mulai berjalan untuk pulang. Lalu ketika sampai di gerbang, San pun bertemu dengan ayahnya. We have to be safe. Sin pun berpindah kepada R yang berjalan di tengah hujan dan mulai merasa kedinginan. Lalu ia pun bertemu dengan M dan kawan-kawan. Kemudian M pun membawa R ke bawah jembatan dan berbincang bahwa Bobbons sedang mencari R. Dan menceritakan bahwa dirinya melihat kenangan tadi malam dan bermimpi. Lalu, R meminta bantuan kepada M dan kawan-kawan untuk mencari San. Help. Exhum. Dan mengantarkan R ke tempat di mana ia pernah melihat kenangan Andra bersama San. Kemudian, ia pun mulai mengikuti ingatannya dan sampai menuju kota. Di sana, dia menghampiri rumah San, lalu akhirnya R pun bertemu dengan San. Dan San pun berkata, ini sangat berbahaya bagi R. Lalu San pun membawa R ke dalam kamarnya dan bertemu dengan Nora. Mereka pun berbincang dan menanyai R. Lalu R berkata bahwa dia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka telah berubah. Kemudian R pun berbicara kepada San bahwa Bobbons tengah mengejar mereka dan mereka harus bergerak cepat. Lalu untuk menyamarkan R supaya tidak terlihat seperti zombie, Nora dan San pun mulai menandani R agar tampak seperti manusia. Dan ketika selesai didandani, Nora dan San pun kaget melihat R yang seperti manusia normal. Lalu scene pun berganti di mana Bobbons yang sedang mencari R sedang bergerak menuju ke tempat tembok pembatas. Lalu Nora, San, dan R mulai berjalan. Di tengah jalan, R pun menghentikan San dan berkata, apapun yang terjadi, kita harus bersama-sama. No matter what, we stay together. Lalu Nora, San, dan R pun masuk ke dalam markas.
untuk bertemu dengan ayah San. Dan San pun berbicara kepada ayahnya bahwa zombie-zombie itu hidup kembali dan bisa merasakan sakit dan bermimpi. Ayah San pun tidak mempercayai omongan anaknya itu. That does sound crazy. Do you think they're curing themselves? Lalu R pun langsung berjalan dan menemui ayahnya San. Tapi ayahnya San pun sadar bahwa R adalah zombie. Lalu San berbicara kepada ayahnya kalau dia yang menyelamatkan hidupnya. He saved my life. Tiba-tiba, sang kolonel pun mulai menodongkan pistolnya kepada R dan akan menembak kepala R. Akan tetapi, Nora berbalik menodongkan pistolnya kepada kolonel tersebut dan membawa R kabur dari sana. Lalu, mereka pun pergi ke kereta bawah tanah dan mereka di sana bertemu dengan M yang sudah membawa banyak sekali pasukan zombie yang siap untuk bertempur dengan para Bobons. Lalu, tak lama para Bobons pun datang dari atap dan memecahkan kaca di sana. Dan R pun langsung berlari membawa San dan dikejar oleh para Bobons. Lalu tak lama, pasukan kolonel pun datang dan langsung diserang oleh para Bobons. Dan ada seorang tentara yang sedang terkepung pun diselamatkan oleh para zombie di bawah komando M. Lalu scene pun berpindah kepada R yang sedang menyelamatkan San, yang sedang diserang oleh seekor Bobons. Dan R pun baku hantam dengan Bobons itu. Lalu para militer yang datang bingung, zombie mana yang harus mereka tembak. Lalu M pun memberitahu pasukan itu untuk menembak para Bobons. Ketika R dan San sedang berlari, mereka pun menemukan jalan buntu yang berada di atas ketinggian gedung. Dan para Bobons pun sudah mengepung mereka. Tanpa pikir panjang, R pun langsung memeluk San dan melompat ke air yang ada di bawah gedung itu. Dan untung saja, mereka berdua masih selamat setelah terjun bebas dari gedung tersebut. Tak lama, datang kolonel dan pasukannya yang langsung menembak dada R. Dan R pun mengeluarkan darah dan kembali menjadi manusia. Lalu, sang kolonel pun memberitahukan bahwa situasi telah membaik. Dan membawa San dan R menaiki mobilnya. Lalu scene pun berganti di mana pasukan M dengan para militer sedang bersatu untuk melawan para Bobons. Setelah kejadian itu, kini para mantan zombie telah bersahabat dengan manusia dan melakukan kegiatan bersama-sama. Lalu, M pun bertemu dengan wanita dan mulai mengajaknya mengobrol. Lalu di akhir scene, diperlihatkan San dan R sedang duduk berdua di atas balkon rumah dan mulai berpikir untuk menamai R. Namun, R lebih memilih dan senang dengan sebutan R. Dan R pun akhirnya hidup bahagia bersama dengan San. Dan film pun selesai. Oke Sobat Wargi Boy, dalam film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika seseorang telah berubah, jangan pernah meninggalkannya. Teruslah bersamanya karena dalam fase merubah seseorang itu butuh proses dan perjuangan. Sekali lagi, admin mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dan nonton terus Wargi Boy Channel. Di samping mendedikasikan film ini yang mewakili perasaan admin, film ini juga sekaligus merayakan 100 subscriber channel Wargi Boy. Oke boy, dukung terus dan jangan lupa subscribe. Thank you.